Untuk Demak ini kan unggulan kan daerah pertanian. Untuk masalah bangunan seperti irigasi selama ini saya sebelum jadi anggota dewan itu sudah membantu dari masyarakat. Pembuatan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengurangi sedikit kebanjiran. Masyarakat Desa Sarimulyo senang semua dengan adanya bantuan program dari Bapak Haji Nurul Furqon bisa dirasakan oleh masyarakat Sarimulyo khususnya. Dengan adanya talut ini, terus talutnya jadi, akhirnya kita ngasih pemadatan sedikit. Akhirnya motor bisa ke sana. Dan sekarang kalau musim panen itu enak. Enggak katakanlah enggak ngusung sini sama sana, tapi sekarang bawa mobil atau motor. Dengan adanya jalan ini, masyarakat sangat berterima kasih. Kami warga Jombang sangat terbantu sekali. Yang kita bantu tidak hanya di wilayah Dempet, terutama di Jawa Timur, tapi ada beberapa desa lain. Kabupaten Demak adalah kabupaten di Pantura Jawa yang memiliki sejarah panjang akan penyebaran Islam di tanah Jawa. Dikenal sebagai kota wali, keberadaan Kabupaten Demak tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Kerajaan Demak yang begitu tersohor dan disegani hingga seantero Nusantara. Sisa-sisa kebesaran Kerajaan Demak hingga kini masih berdiri kokoh seperti Masjid Agung Demak, Soko Guru penyangga Masjid Agung, hingga Pintu Bledek yang konon dipahat langsung oleh Ki Ageng Selo, tokoh spiritual Kerajaan Demak yang mampu menaklukkan petir. Hingga kini Kabupaten Demak terus berkembang pesat menjadi kota yang maju dan makmur. Selain banyaknya industri di Kabupaten Demak, sektor pertanian yang menjadi salah satu pendongkrak ekonomi masyarakat juga tumbuh subur dengan dukungan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa. Berbicara tentang Kabupaten Demak, tentu kita tidak dapat melupakan salah satu wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil Jateng 3 atau Daerah Pemilihan Jateng 3 yang meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus. Beliau adalah Bapak Nurul Furqon. Politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Tengah ini merupakan legislator yang berasal dari Kabupaten Demak. Tentu saja, sebagai warga Demak, beliau begitu memimpikan Kabupaten Demak terus maju dan berkembang pesat. Majunya Kabupaten Demak akan bermuara dengan terus meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai anggota DPRD Jateng, kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan beliau di dapil atau daerah pemilihan untuk bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat Demak. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman dari Bapak Haji Nurul Furqon, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita akan ikuti keseharian beliau dan mengulik sisi lain dari Pak Nurul Furqon. Ikuti terus keseharian saya hari ini hanya di Proa. Pak Nurul, selamat pagi. Pagi Mbak Devi. Bapak, ya. Itu seru banget ya ngasih makan ikan koi nih pagi-pagi ya. Kegiatan sehari-hari gitu Mbak, tiap pagi sebelum ke kantor biasanya saya main sama ikan dulu. Oh, main sama ikan. Jadi memastikan ikan-ikannya kenyang dulu baru Bapak ke kantor baru ya. Baru siap-siap ke kantor. Oke, ini adalah rutinitas yang memang setiap pagi Bapak lakukan? Iya, setiap di rumah, tidak ada kegiatan sampai dengan
ikan-ikan dulu. Oh, bersama ibu juga ya? Iya. Kalau ngasih makan selalu berdua Iya. berarti ya, romantis Kalau ya? anak-anak sudah tidak ada, Bu. Oh. Mbak. Sudah di pondok semua, jadi kita tinggal berdua rumah ini. Oh, jadi tinggal berdua aja. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol Ya. sama Pak Nurul bareng sama ibu juga mungkin di Moga sebelah Mbak, di sana Boleh, aja, Pak? di sana aja. Nyantai aja, kita Nyantai ya. tidak usah apa terlalu sepaneng, buat rileks aja. Oke, ini kediaman Pak Nurul Furqon, jadi setiap harinya selalu pulang ke rumah Bapak? Ya, kalau besok tidak ada kegiatan, biasanya saya pulang. Tapi kalau ada kegiatan ya kita nginap di rumah Semarang. Oh, oke. Tergantung situasi, Mbak. Masalahnya jalan Demak Semarang sekarang itu ngeri. Bisa jadi perjalanan Demak Semarang itu yang dulunya cuma 1 jam, itu bisa sampai 4 jam. 4 sekarang jam, ya? ini. Makanya Sekarang saking ramenya iya, gitu ya Pak ya? enggak ada perbaikan Betul, ada jembatan di perbaikan. Wonokerto itu. Makanya kalau besok ada kegiatan apa, saya cenderung lah nginep di Semarang aja lah daripada kita pulang juga capek. Oke, gitu. tapi selalu menyempatkan waktu untuk Untuk pulang, pulang, pasti dan ya. juga memberi makan ikan-ikan dari Iya. Pak Nurul Furqon. Iya, dan Bapak ini kan dapilnya adalah wilayah Demak juga. Bapak Iya. aslinya juga Demak juga. Berarti Iya. sering menyapa warga di sekitaran Demak. Oh ini? iya, dapil saya itu kan Demak Kutu Jepara. Asli saya Jepara. Tapi sekarang saya tinggal di Demak. Hampir setiap hari ya ada itu teman-teman yang main ke sini. Hampir setiap hari. Selalu ramai berarti Iya, rumahnya terutama Sabtu Minggu itu. Heeh. Itu tidak bisa dipungkiri, mulai pagi mungkin sampai malam. ya? Oke, sudah berapa lama sih Bapak jadi dewan? Saya jadi dewan sejak tahun 2018. 2018. Menggantikan beliaunya Gus Yassin. Diangkat menjadi mau calon sebagai wakil gubernur, itu saya menggantikan beliaunya. Pak Nurul Furqon ini sebagai anggota dewan yang super sibuk ya Ibu ya, karena ada rumah di Semarang juga, kalau nggak capek pulang ke Demak gitu. Gimana sih Bu rasanya menjadi seorang istri anggota dewan dengan kesibukan luar biasa, pasti waktunya banyak tersita untuk rakyat juga, untuk masyarakat. Ya, sudah biasa sih Mbak, sudah dari dulu itu sudah kontraktor kan Nah, sudah. masalahnya dulu itu saya kontraktor, Mbak, sebelum jadi anggota biasa. dewan. Sudah terbiasa sibuk. Sudah terbiasa sibuk dan terbiasa jarang pulang ke rumah. Tapi sekarang dedeknya beliau terus. Oh, ikut Bapak terus kemanapun berada ya berarti ya, setia mendampingi Bu ya. Mendampingi. Karena saya itu menjaga kesehatan, Mbak. Masalahnya saya kalau tidak orangnya tuh tidak diingetin itu kadang kerja jagung ya sudah Oke. lupa waktu. Kalau udah kasihkan kerja berarti ya. Sudah jangan sama teman-teman itu kadang politisi dulu dengan kontraktor beda, Mbak. Kalau dulu kontraktor kita bahkan cuma kerja, kalau ini kan enggak, kita istilahnya kayak merawat konstituen. Ngomong masyarakat mau enggak mau, kita setiap ada tamu ya kita mau jagungi. Iya gini, Mbak, terutama untuk Demak ini kan unggulan kan daerah pertanian. Maka dari itu keluhan dari masyarakat itu mungkin irigasi, mungkin saluran-saluran yang ke sawah itu dikeluhkan. Terutama kalau pada waktu musim Mbak ya, tanam itu pupuk. Nah ini kita sering kedatangan tamu atau konstituen kita, itu masalah itu. Tapi untuk masalah bangunan seperti irigasi, selama ini saya sebelum jadi anggota dewan itu sudah membantu dari masyarakat. Infrastruktur. Iya, sudah. infrastruktur khususnya loh Mbak ini. Nah, alhamdulillah pada waktu kemarin saya sempat di Komisi E bidang masalah kesra, tapi sekarang untuk periode 2019 saya taruh di infrastruktur atau di Komisi D itu. Oke, gitu, Mbak, nanti ya. kita bakal Sambil ikuti jalan. pemirsa kegiatan dari Pak Nurul Furqon, tentunya masih bersama Ibu Yuni juga, nanti Ibu akan ikut juga dalam kegiatan sepanjang hari ini dalam Proaktif. Usai disambut dengan penuh kehangatan di rumah beliau, karena waktu sudah siang, kita langsung diajak Bapak Nurul Furqon untuk mengunjungi Desa Doreng, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, untuk melihat embung dan pengairan sawah petani. Sempitnya akses jalan ke lokasi, kita pun harus menggunakan sepeda motor untuk dapat mencapai ke lokasi. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Nurul Furqon dan Kepala Desa Doreng, Pak Sujadi. Kita sekarang sedang memantau, ini adalah saluran air
di mana saluran ini adalah salah satu saluran yang mengairi sawah-sawah yang ada di sini sekaligus sebagai ini kalau misalnya ada banjir nggak bisa lewat sini ya Bapak ya, nggak Iya. bisa jalan masuk ke sini. Enggak, ini kalau sampai limpas itu nanti banjirnya persawahan ini semua banjir Sawah-sawah semua. kebanjiran. Gitu loh Mbak, permasalahan di situ. Makanya di sini minta bantuan kan peninggian tanggul. Peninggian Tadi, tanggul ya. Oke, nah aspirasi atau bantuan Ampun, rokok, Pak. yang diminta mungkin boleh diceritakan Pak Sujadi. Masih semoga Pak. Terima kasih. Kami sebagai Kepala Desa Dureng, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Jadi kalau air jajar menaik, debitnya air menaik, untuk pertanian di sawah Dureng ini kebanjiran kurang lebih 250 hektar. Mohon untuk Pak Dewan atas bantuannya untuk peninggian tanggul supaya biar untuk pertanian di desa Dureng tidak banjir. Oke, jadi mungkin langsung bisa dijawab. Itu kan keluhan dari masyarakat. Itu sebenarnya kita kan karena di Demak ini Mbak, tidak hanya desa Dureng, ini banyak sekali karena itu dimasuk peninggian kali jajar. Mungkin nanti Mbak ya, nanti kita lewat, nanti pada waktu nanti kita kan rencana ke Desa Sarimulyo, habis Sarimulyo ke Desa Gowo. Nah, itu melewati kali jajar. Kali itu kalau sampai meluap, terutama karena pada waktu musim penghujan, air itu limpah dari Gedung Ombo. Itu kadang-kadang debitnya sangat tinggi sekali. Nah, itu kalau sampai enggak kontrol itu limpasnya lah meluber ke sini. Makanya perlu bantuan itu kan BPWN Mbak, itu kewenangannya dari pusat. Sebenarnya kita juga mau bantu seperti kita itu menyiapkan kayak tal-tal saluran tersier ini, itu kita perbaiki, kita persiapkan. Nah besok pada waktu kalau memang bantuan BPWS keluar, itu nanti kan bisa. Nah pemirsa, berbicara tentang embung, ini merupakan salah satu bantuan dari dana aspirasi ya Bapak Iya, ya. Mungkin boleh diceritakan tentang embung ini sampai akhirnya sekarang sudah jadi dan membantu untuk ini ya persawahan dari warga Iya. Pak. Embung itu sebenarnya kan tamukan air Mbak. Ada kedalaman kira-kira berapa, 2,5 atau berapa, terus nanti luasan itu bentuknya persegi panjang. Kan itu untuk menampung air. Nah, kegunaan itu untuk menampung air, setelah itu kalau mungkin pada musim kemarau seperti ini, itu untuk dialirkan ke sawah-sawah. Tapi untuk daerah Dureng sini, itu sebetulnya kan embung ini juga untuk menampung limpasan air itu. Limpasan air, nah nanti untuk kemarau seperti ini biasanya dialirkan ke sungai-sungai. Tapi kembali lagi, karena cuaca yang saat ini tidak menentu, Mbak. Cuaca diperkirakan kita itu sudah musim kemarau, nyatanya masih ada hujan. Nah ini jadi masalah itu seperti itu. Betul nggak Pak Lurah itu? Siap. Oke, nah Pak Lurah juga bisa menceritakan nih sebelum adanya embung gimana kondisinya Pak? Jadi mohon maaf, Desa Dureng ini kurang lebih untuk di persawahan ini ada 250 hektar. Pada saat dibikin embung, itu sawah di Desa Dureng ini sering banjir. Apalagi tidak ada pintu airnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada pintu airnya, sudah ada embungnya, sudah bisa untuk mengatasi walaupun sebagian masih ada yang banjir. Oke, baiklah Pak Nurul Furqon, kita lanjut lagi ya jalan Ya, ya. jalan. Setelah memeriksa atau memantau ini ya wilayah dari persawahan ini, salah satunya adalah bantuan dari dana aspirasi embung pemirsa. Usai melihat embung hasil pembangunan melalui dana aspirasi Dewan dan mendengarkan aspirasi petani, perjalanan jelajah desa di Kabupaten Demak berlanjut ke Desa Sarimulyo, Kecamatan Kebonagung Demak untuk meninjau talut dan jalan poros desa. Pemirsa, perjalanan saya bersama dengan Pak Nurul Furqon berlanjut kali ini di Desa Sarimulyo. Iya, Sarimulyo. Bersama dengan Kepala Desa dari Desa Sarimulyo, Pak Masar. Pak Masar, kalau di Desa Sarimulyo sendiri permasalahannya apa sebetulnya Pak? Dan ini kan kita ada talut juga ya, hasil dari dana aspirasi. Ya ini kan untuk dari pemerintah desa mengadakan program pembangunan talut dengan tujuan agar jalan ini tidak miring. Sebelum ditalut, jalan ke sana itu miring semua Ibu. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari dana aspirasi Pak Nurul Furqon? Iya, sebetulnya seperti
ini Mbak, talut ini pemanfaatan ganda. Satu untuk menahan biar tanah ini jalan ini nggak Nggak miring, longsor, nggak longsor. Satu sih untuk aliran air. Oke. Air persawahan biar lancar. Ini sebetulnya kan sampai sana, Mbak. Tapi nyampe sana, Ibu, nyampe sebetulnya yang pertama Mbak ya, untuk menahan jalan ini. Biasanya kalau nggak gitu jalan biasanya kan sama pecah-pecah terus miring gitu loh, Mbak. Oke, tapi sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat. Ya, Gimana manfaatnya Pak dengan adanya talut ini? Alhamdulillah, masyarakat Desa Sarimulyo senang semua dengan adanya bantuan program dari Bapak Haji Nurul Furqon. Bisa dirasakan oleh masyarakat Sarimulyo khususnya. Dari awal tadi sudah ngatakan toh Mbak, kalau daerah Demak ini daerah pertanian, Iya. khususnya pertanian. Makanya yang dibutuhkan itu Akses sarana jalan irigasi ya, sama akses jalan. Betul. Dan tanah di Demak sendiri ini kondisinya labil. Nanti Mbak Dewi bisa lihat nanti akan melewati beberapa desa dan tanah itu benar-benar labil, itu nanti bisa dilihat. Oke. Tapi itu karena daerah itu kan ada yang sini itu ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah, ada kewenangan provinsi. Iya. Tapi yang saya tangani kebanyakan di tangan daerah dan provinsi. Pak Mahsar, terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol untuk siang hari ini. Next kita lanjut lagi bersama dengan Pak Nurul Furqon. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Program. Teriknya Mentari tak menyurutkan semangat Bapak Nurul Furqon untuk menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Perjalanan kita pun berlanjut ke Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Di desa ini, Bapak Nurul Furqon kembali bertemu dengan tokoh masyarakat dan petani untuk melihat langsung progres pembangunan talut dan jalan usaha tani. Di desa ini, sebagian besar masyarakat merupakan para petani bawang merah. Masih di Kabupaten Demak, pemirsa, kali ini kita sudah berada di Desa Kuwu bersama dengan Pak Nurul Furqon dan bersama dengan Kepala Desa Kuwu, Pak Suhadi. Pak Suhadi, ini Pak Nurul Furqon sudah hadir ke sini untuk memantau, ini adalah bantuan yang sudah diberikan dari salah satu dana aspirasi yaitu talut. Mungkin boleh diceritakan sebelum adanya talut ini kondisi Desa Kuwu ini seperti apa, Pak? Wah, kalau sebelum adanya talut ini, Mbak, ya kita susah banget kalau mau masuk. Dengan adanya talut ini, terus talutnya jadi, akhirnya kita ngasih pemadatan sedikit. Akhirnya motor bisa ke sana. Dan sekarang kalau musim panen itu enak. Nggak, katakanlah nggak ngusung sini sama sana, tapi sekarang bawa mobil atau motor. Oke, sudah bisa ya. Berarti akses jalannya pun sekarang juga lebih mudah ya untuk membawa hasil-hasil pertanian ya. Istimewa. Masih kurang. Oh, mudah masih kurang. Tapi setelah ini, beliaunya sudah mengajukan lagi. Anggaran atau jalan. Anggaran 2023 ini betonisasi. Untuk betonisasi ya, Betonisasi. agar lebih mudah lagi Lebih mudah aksesnya lagi. kalau masyarakat ingin melintas di jalan ini ya, Ya, Bapak ya. Oke, Pak Nurul Furqon ini Ya. menjawab dari aspirasi masyarakat ya, akhirnya talut sudah terbangun, sekarang PR lagi adalah betonisasi ini, Pak. Ini talut ini kan sudah tahun kemarin, Mbak. Mestinya yang sekarang nanti itu pembangunan jalan. Betonisasi pada waktu tahun 2002 Iya. sudah dapat 3M ya. Nah, insya Allah nanti tahun 2023 kita sudah mengusulkan. Sudah wajarnya lah seperti kayak jalan seperti ini kalau sampai bagus, otomatis perekonomian Perekonomian itu juga meningkat. ya, Pak ya. Masalahnya resikonya kadang-kadang itu di daerah pertanian ini resikonya, Mbak. Kalau panen melimpah, mesti harganya berkurang. Iya, baik Pak Suhadi, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, sudah bincang-bincang, dan semoga harapan dari Pak Suhadi dan juga warga Desa Kuwu agar Bapak bisa lanjut lagi, Iya, ini bisa amin. Dan satu lagi, tercapai Mbak, ya. harapan Iya. saya, beliaunya tetap sehat terus. Amin, 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 amin. Karena memang mobilitasnya tinggi ya. Baik, terima kasih Pak Suhadi, terima kasih Pak Nurul Furqon. Oke, terima kasih ya.
Perjalanan jelajah desa dalam rangka kunjungan kerja Bapak Nurul Furqon kembali berlanjut pemirsa. Kali ini kita akan mengunjungi objek wisata waterboom yang berada di Desa Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Berkat pendampingan Bapak Nurul Furqon, objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Desa Boyolali ini terus berkembang dan terus menambah berbagai wahana permainan air yang menarik dan modern. Pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita. Kali ini saya dan Pak Nurul Furqon sedang berada di Desa Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, didampingi oleh Pak Cari dari Desa Boyolali ini. Dan sekarang kita sudah ada di salah satu objek wisata. Iya. Ini pasti kebanggaan dari warga Desa Boyolali ya, Pak Nurul Furqon Ya, dan juga betul. Pak Cari. Ya, mungkin boleh diceritakan nih Pak Cari, desa ini, Desa Boyolali sampai akhirnya bisa memiliki salah satu objek wisata ini seperti apa? Ya, terima kasih. Memang Desa Boyolali adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Gajah. Ya. Desa ini memang desa terkecil, mungkin desa terkecil di Kabupaten Demak. Dan tentunya dari sisi desa terkecil mempunyai PAD yang sangat kecil. PAD itu dalam 1 tahun, ya, itu kalau untuk kebutuhan dari pendapatan lelangan tanah itu cukup untuk biaya rutin. Ya, karena adanya itu dengan rendahnya pendapatan desa mempunyai inovasi, membuat salah satu yaitu lahan yang semula lahan ini 1 hektar kalau dilelang, ya, dilelang itu cuma laku 10 juta dalam 2 tahun. Dan setelah kita punya inovasi membuat lahan ini kita buat wisata, ya. Wisata ini alhamdulillah, ya, alhamdulillah dengan dari pemerintah dana desa yang kita manfaatkan secara maksimal, ya, kita buat inovasi berupa tempat waterpark Tembalang Asri ini. Ini rintisan mulai tahun 2019, 3 tahun alhamdulillah sudah dibuka kemarin. Dapat mendapatkan pendapatan cukup lumayan. Dibuka dalam uji coba dalam 1 bulan itu hampir 100 juta. Dana yang masuk dari tiket dan dari parkir. Dan sampai berjalan, ya, 3 bulan ini alhamdulillah, karena masa awal itu setelah Lebaran. Jadi momen yang tepat untuk uji coba. Dan ini sampai saat ini ya sudah lumayan alhamdulillah untuk bisa operasional dari kegiatan, karena ini salah satu unit usaha BUMDes Berkah Mulyo yang kemarin, ya, bulan Juli telah diresmikan oleh Bupati Demak. Demikian. Oke, jadi ini merupakan salah satu badan usaha milik desa yang terus berkembang seperti ini. Prospek kedepannya bagus ya Pak? Iya, lumayan. Itu sebetulnya saya juga tidak tahu ya. Kemarin pada waktu beberapa tahun yang lalu, Lurah kepala desa sempat main ke rumah saya, membuat wacana seperti ini. Lah pas dari pemerintah provinsi sendiri itu ada bantuan untuk desa wisata. Makanya terus saya mendorong lurahnya atau kepala desanya untuk buat proposal. Akhirnya alhamdulillah ya, tidak seberapa ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk lokasi ini, untuk lokasi BUMDes ini atau waterpark atau apa istilahnya tadi. Saya malah hitungannya ya karena ada suatu kebanggaan, makanya tadi saya ketika ada event ini Mbak, saya ajak ke sini juga sekaligus untuk memasarkan BUMDes di Desa Boyolali ini gitu. Usai di Desa Boyolali, kita kembali diajak Bapak Nurul Furqon untuk kembali melihat pembangunan infrastruktur yang terus digenjot di Desa Harjowinangun, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Selain betonisasi jalan yang menghubungkan antar desa, sebuah jembatan juga berhasil dibangun berkat pendampingan Bapak Nurul Furqon melalui dana aspirasi dewan. Pemirsa, kali ini kita sudah berada di Desa Harjowinangun, masih bersama Pak Nurul Furqon, dan kali ini bersama dengan Pak Lurah juga, ada Pak Siswanto. Selamat siang Pak Siswanto. Ya Pak Siswanto, kali ini di belakang kita ini adalah salah satu jalan hasil dari aspirasi ya. Total berapa ini panjangnya Pak? Panjang kurang lebih 154 meter ya. dengan ketinggian 15, lebar 4 meter. Oke, nah sebelum adanya jalan ini, sebelum adanya akses ini, gimana mobilitas masyarakat di Ya Desa Harjowinangun? agak terganggu karena jalan rusak. Yang kedua
ketika ada belokan masyarakat sering terpleset. Dengan adanya jalan ini masyarakat sangat berterima kasih kepada Pak Nurul dengan adanya bantuan aspirasi yang sudah ada di Harjamukti khususnya jalan. Kami warga Harjamukti sangat terbantu sekali. Itu masih ada lagi Pak, jembatan juga. Jembatan tadi jembatan agak sempit. juga. Ya. Tadi kita jalan-jalan seperti jembatan tadi. Jembatan warna hijau itu tadi. Oke, jadi jembatan itu juga baru juga. Baru, ya. Dulunya sempit hanya lebar 1,5 meter, tidak bisa diakses lewat mobil. Sekarang bisa kita buat 5 meter dengan panjang 6 meter. Oke, sudah lebar. Lebar sekali. Sudah lebar sekali, bisa membantu untuk masyarakat beraktivitas ya. Oke, ini Pak Nurul Furqon ini merupakan salah satu wilayah daerah pemilihan Bapak juga yang Bapak bantu melalui dana inspirasi juga ya. Itu sini termasuk lumayan juga Mbak, karena daerah sini juga ada jalan penghubung banyak juga. Dari Harjowinangun ke Kramat sama Sidomulyo. ke Sidomulyo. Itu desa. daerah pertanian semua. Memang yang kita bantu tidak hanya di wilayah Dempet, terutama di Jawa Timur, tapi ada beberapa desa lain. Makanya dikit-dikit atau pelan-pelan, tapi semua bisa merata ya, biar masyarakatnya pun juga bisa menikmati akses dari satu desa ke Iya. desa lain juga lebih mudah ya. Nggak cuma satu desa aja yang gampang Iya, gitu betul. ya Pak. Tidak Ya. hanya desa tadi desaku, mungkin ada Jowinangun, terus Sarimulyo. desa lain, Sarimulyo, Doreng, dan yang lainnya banyak Pak. Kita tetap bantu dikit-dikit tapi merata. Tapi insya Allah tiap tahun ada aspirasi, terutama untuk daerah yang sangat membutuhkan, daerah-daerah pertanian itu sangat membutuhkan kita bantu. Fokusnya memang di infrastruktur ya Iya. Bapak ya, untuk pembangunan agar Iya. masyarakat lebih mudah dalam bermobilitas. Iya. Ya.